pada barang yang tercela pada syarak, kepada barang yang dipuji pada syarak, dan mengetahui ia dengan bahwasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan dia daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surga, dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan menghampirkan dia kepada surga. Ini kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sidin mendefinisikan taubat itu, jadi Sidin, orang yang bertobat itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela pada syarak, pada syariat Islam, pada aturan Islam, dan mengerjakan kepada yang terpuji, yang dianjurkan pada syariat atau pada aturan-aturan Islam. Dan dia mengetahui bahwa dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surga, dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan menghampirkan dia kepada surga. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, Nabiullah Adam alaihissalam, bapak kita seluruh manusia, Nabiullah Adam alaihissalam, tatkala beliau dibujuk oleh syaitan laknatullah memakan akan buah khuldi di dalam surga. Setelah beliau memakan buah khuldi itu, maka berterbanganlah pakaian daripada Sayyidina Adam alaihissalam di dalam tubuh sendiri. Ini di waktu di dalam surga, terbang seluruh pakaian-pakaian keindahan kerajaan dalam surga itu terbang, mahkota terbang, bajunya terbang, semuanya. Maka kelihatanlah aurat daripada Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha. Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Setelah itu apa? Nabiullah Adam pun dikeluarkan daripada surga, berjiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lantaran beliau apa? Lantaran beliau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau keluar daripada berjiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjiran dengan para malaikat. Sehingga bagaimana dalam ceritanya, ringkas kisah Nabiullah Adam alaihissalam itu, beliau dikeluarkan daripada surga, dilimpar ke alam dunia. Kemana keluarnya? Dalam riwayat Nabiullah Adam itu keluar, setelah dikeluarkan dari surga, dilimpar ke dia. Dalam riwayat, kalau Datuk Hawa di mana? Di Jeddah. Itu dalam riwayatnya. Sehingga apa? Setelah keluar Nabiullah Adam alaihissalam daripada surga, beliau itu menangis. Berapa menangis? 100 tahun Sidin menangis. Wah, nangis ya. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Nangis. Mohon ampun kepada Allah karena malu daripada Allah, dan bersujud Sidin 100 tahun. Nah, umur nggak ada sampai 100 tahun kan? Nabiullah Adam berapa umur Sidin? 930 tahun. Benar. Ada lagi orang. Tapi yang paling tua siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umur Sidin 1000 tahun. Jadi dunia kita itu berhitung dari lahirnya Nabiullah Adam sampai
ada masa transisi kemudian timbul lagi nabi, transisi timbul lagi nabi, sudah tuha kalau sampai saat ini Pak. Ini wajar aja rapuh sudah. Ya kalau berbagai macam hal timbulan sudah yang ada pas, ada patut dalam agama. Nah, antara transisi Nabiullah Adam dengan Nabiullah Nuh itu kok lawas. Tapi yang paling anom siapa? Nabi yang paling anom Nabi Isa itu 33 tahun diangkat oleh Allah karena beliau artinya diutus oleh Allah Ta'ala menghadapi umat yang terlalu berbagai macam hal, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala. Bukan disalib lah, pada orang yang ada bukan disalib. Dalam kita Islam, Nabiullah Isa itu diangkat oleh Allah ke langit 33 tahun, sini diangkat oleh Allah ke langit. Karena akan turun di akhir zaman kita memberisakan akan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Syariat Nabi kita Muhammad SAW bukan tentang sidin diturunkan kembali membawa syariat kada, cuma membetulkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan membawa syariat. Jadi karena syariat itu kembali seperti biasa, syariat Nabi itu kembali seperti biasa. Nah, itu sudah kita akhir zaman, sudah bukan kiamat. Nabiullah Adam ini menangis sehingga air mata yang paling banyak menumpahkan di dalam muka bumi ini adalah air mata Nabiullah Adam alaihissalam. Karena sini menyesali daripada segala dosa dan kesalahan. Sehingga dengan air mata Nabiullah Adam tadi ada sebuah sungai yang mengalir dan dijadikan bukit, dijadikan gunung batu. Ada cerita kalau mengalir daripada air mata Nabi Adam ada itu mengalir. Sehingga dengan air mata Nabiullah Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pohon-pohonan yang ada di dalam muka bumi ini, segala air manis, bunga-bungaan, cengkih dan lain sebagainya dalam riwayat. Sehingga air mata Nabiullah Adam itu dijadikan seekor burung pula. Burung merak itu kemudian melahirkan anak dan berkembang biak. Dan dia meminum air mata Nabiullah Adam alaihissalam. Karena dia meminum, dia bersandar gurau, bahasanya berpandil lawan anak buahnya pada air minum ini. Ada pernah kami dapat, ada pernah kami rasakan yang manisnya seperti ini. Disangka Nabiullah Adam itu mau ulu sidin, menyenda-nyendakan sidin. Kemudian Nabiullah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah ya Rabbi, apakah burung merak ini mau ulu-ulu kah? Mau ulu-ulu aku kah? Padahal kan air mataku ini air mata yang sangat manis." Tapi setelah itu napa? Allah berfirman, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Adam, tidak aku jadikan air mata seseorang yang mengeluarkan air mata lantaran dia menyesali dosa dan kesalahannya, maka kami jadikanlah air matanya itu lebih manis daripada madu dan kita rasakan lezat sekali." Jadi artinya air mata orang yang menyesali daripada dosa dan kesalahannya itu dan sampai menimbulkan tangis, sampai menimbulkan artinya penyesalan, kemudian menimbulkan air mata. Ada kata-kata para ulama, itulah menjadi pendinding dari api neraka. Jadi kalau kita menyesali daripada dosa dan kesalahan kita, maka alangkah baiknya kita kalau bisa menitiskan air mata, kalau bisa hendaknya menyesali dosa dan kesalahan, karena kita ini menganggap dosa-dosa kita yang lalu. Saking banyaknya kita nih, ya Allah, umur sudah
sudah 40 tahun lebih ya. Orang yang bisa membimbing aku bertobat. Ujar orang tuh di sana ada seorang rahib. Setelah itu ringkas kisah datang dia ke tempat rahib tadi. Setelah datang ke tempat rahib, maka dia bertanya, wahai rahib, ulun nih banyak besi dosa dan kesalahan, bezina, mabuk-mabukan, dan yang lebih fatal lagi, ulun nih membunuh daripada seseorang tuh 99 orang kan. Benar kalau dosanya tuh 99 orang. Rupanya apabila ada kesalahan sedikit takut bunuhnya. Ada kesalahan takut bunuhnya. Kemudian seorang pembunuh tadi bertakun lawan si rahib, adakah bagi aku nih artinya taubat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh si rahib, "Bah, si rahib banyak banget dosa mendok. Kali dia ampuni Tuhan lagi." Maka dia ampuni Tuhan jadinya aku bunuhnya pulang si rahib tadi genap 100 bunuh orang. Jadi wah hantuk terus dah, timbak terus. Timbak terus. Kemudian setelah membunuh si rahib keluar lalu bertakun lawan orang-orang yang di sekelilingnya, adakah orang yang alim yang bisa membimbing aku bertobat, memberikan petunjuk untuk aku akhirnya bertobat kepada Allah? Ujar orang kampung, di situ ada itu seorang yang alim ibadah sidin. Ringkas kisah datang dia ke tempat orang yang alim tadi. Wahai orang alim, wahai tuan guru, ulun nih banyak berbuat kesalahan, berzina, mabuk, membunuh orang. Takutan orang alim tadi dengar. Jadi orang alim berapa membunuh orang dah? 100 tingginya. Jar orang alim. Adalah lagi jaran si pembunuh tadi tubatnya minta ampun kepada Allah. Ini adalah tubatnya lagi. Jar orang alim ada. Ada. Nah, cuma jar orang alim ikam tuh pulang ke suatu kampung di sebelah sana tuh. Nah, di sana karena akan engkau dapati orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan di sanalah kau umpat minta bimbingan supaya kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau setelah bertobat jangan lagi kembali ke kampung itu, karena kampung itu sangat jahat. Pekerjaan orang di kampung itu sangat jahat. Nah, ada orang alim tadi ke wali juga. Ada usia 101 bunuhnya juga. Bunuh terus. Setelah itu nampak berangkatlah si pembunuh tadi, seorang pendosa tadi ke kampung situ. Berjalan, tiba-tiba datang sakit dan sampai ajal mati tengah jalan. Meninggal di tengah jalan. Bayi meninggal tengah jalan, turunan malaikat rahmat dan turun malaikat azab. Ujar malaikat rahmat, ini ampun kami. Ujar malaikat azab, ini ampun kami. Ia banyak membuat dosa dan kesalahan, bunuh orang, 100 orang deh. Jadi akhirnya berabut sudah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, jar malaikat rahmat bahwa dia ini berjalan hendak melaksanakan taubat. Ia berhadap dengan hatinya kepada bumi ini, kepada kampung sebelah itu hendak bertobat.
Ujar malaikat azab, iya terlalu banyak memperbuat maksiat, berzina, minuman keras, membunuh. Ia kan berbuat kebaikan sekali-sekali. Kemudian apa? Allah utus malaikat yang bernama malakal maut, berupa dari anak Adam, berupa manusia. Maka menjadikanlah mereka itu akan hakim yang memutuskan antara kedua belah pihak, antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi jangan malaikat rahmat kayak apa juga keputusannya nih. Ujar malaikat malakal maut yang berupa anak Adam tadi, kita ukur, kita tumbangi bahasa kita antara ia berjalan menuju tempat anak bertobat tadi, berapa laginya sudah dijalani dan berapa yang tertinggal. Setelah itu diukur, biar diukur kurang lebih sama, cuma ada talabih sedikit berapa sahasna banyak ia berjalan menuju tempat hendak bertobat. Nah, ujar malaikat rahmat, ini ampun kami. Jadi malaikat azab kena kawan juga diputuskan sudah adalah ampun kami. Kenapa? Ia tak banyak sudah boleh berjalan hendak bertobat tadi. Nah, ini kebaikan tobat. Nah, tibar lawan kita sebesar apapun dosa seorang anak Adam, kalau dia mau melaksanakan minta ampun, bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Maka kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita banyak punya kesalahan, mari kita meminta ampun, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubatun wa taibu minaz zambi kama la dzamba lahu. Ujar Nabi SAW, bermula menyesal itu adalah taubat. Menyesal daripada perbuatan dosa itu adalah taubat. Dan orang yang tobat daripada dosa itu seperti orang yang tidak ada baginya dosa lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menambahi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan tobat, meminta ampun kepadanya, sehingga kita tidak ada punya dosa lagi. Dan pengampunan Allah itu sangatlah luas. Allah sangat senang kepada hambanya yang mau melaksanakan tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Misalnya Allah sangat cinta dan sayang kepada hambanya yang mau bertobat, dan senang kepada orang yang selalu membersihkan dirinya daripada dosa dan kesalahan. Hadanallahu ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.